そして。よし、来た。もう来るわ。来ます。Sepak bola seringkali menghadirkan drama lewat adu fisik yang keras atau kecepatan lari yang tak masuk akal. Namun, bagi publik Regina di Italia atau Celtic di Skotlandia, sepak bola adalah tentang sebuah seni. Seni yang dilukis melalui kaki kiri seorang pria dari negeri Sakura. Dia tidak butuh banyak berlari, dia tidak butuh otot yang kekar. Karena baginya, satu sentuhan kaki kiri sudah cukup untuk membuat seisi stadion terdiam. Dan kiper-kiper terbaik Eropa terlihat seperti amatiran. Inilah kisah sang samurai yang menaklukkan Eropa dengan sihir kaki kirinya bernama Shunsuke Nakamura. Jika Italia punya Andrea Pirlo, Inggris punya Beckham, atau Brasil punya Juninho, dan Jepang punya Nakamura. Saking melegendanya di tanah matahari terbit, Nakamura dijuluki Kapten Tsubasa yang sesungguhnya di dunia nyata, karena sangat identik dengan nomor punggung 10. Kita semua tumbuh besar dengan menonton Tsubasa Ozora, seorang bocah yang bisa membuat bola seolah-olah memiliki nyawa, melengkung melewati pagar betis dan menghujam pojok gawang dengan presisi yang mustahil. Bagi banyak orang, itu hanyalah kartun. Namun, bagi penggemar sepak bola era 2000-an yang mengenal Nakamura bahwa sihir Tsubasa itu nyata, pria yang mengenakan nomor 10 memiliki visi bermain di atas rata-rata dan kaki kiri yang seakurat komputer. Jika Tsubasa punya drive shot, maka Nakamura punya tendangan bebas melengkung yang legendaris. Liukan bolanya bukan sekedar kebetulan. Ini adalah hasil dari ribuan jam latihan sendirian setelah rekan setimnya sudah pulang. Memulai karir sepak bolanya di Jepang bersama Yokohama F. Marinos. Pada tahun 1997, dia sudah melakoni debut dengan klub tersebut di pertandingan melawan Verdy Kawasaki. Nakamura tidak membutuhkan waktu lama untuk kesankan penggemar. Di musim pertamanya, dia bahkan berhasil catatkan sebanyak 31 penampilan dan mencetak 5 gol. Musim berganti, begitupun dengan karir Nakamura. Performanya juga tak sama dan terus meningkat. Dia banyak berkembang, khususnya pada kontribusinya bagi permainan tim. Visi dan kecerdasan yang ia miliki membuat Nakamura mendapat label sebagai pemain muda paling potensial yang dimiliki oleh Jepang. Tahun 2000 mungkin bisa disebut sebagai musim terbaiknya. Dia dianugerahi J-League Most Valuable Player untuk kontribusinya. Tahun berikutnya, Nakamura mencatatkan 31 penampilan dan mencetak 5 gol di semua kompetisi, termasuk 6 penampilan dan 2 gol di Piala J-League pada 2001 yang dimenangkan oleh Marinos. Sayangnya, secara mengejutkan, ia malah tak masuk ke dalam skuad Jepang yang berlaga di gelaran Piala Dunia 2002, yang mana Jepang menjadi tuan rumahnya bersama dengan Korea Selatan. Meskipun tidak diikutsertakan ke dalam skuad Jepang, namun kegemilangan Nakamura di negeri Sakura itu sudah menuai banyak perhatian dunia. Paling mencengangkan, klub sekelas Real Madrid pernah dikabarkan tertarik untuk mendapatkan tanda tangannya. Namun yang paling ramai membicarakan talenta asal Jepang itu adalah klub-klub asal Italia. Mereka mengagumi cara bagaimana Nakamura mengolah bola. Pemain asal Jepang itu bahkan dinilai punya teknik serta kreativitas tinggi. Diminati oleh beberapa klub Serie A, namun Regina lah yang berhasil mendapatkan jasanya. Meski tidak diketahui apa yang dilakukan klub tersebut sehingga bisa mendapatkan jasa sang pemain. Bahkan ada fakta yang menyebut kalau Regina sampai mengirim pemandu bakatnya ke Jepang hanya untuk mengamati Nakamura. Pemandu bakat tersebut bernama Gli Amaranto. Ia dianggap sebagai sosok yang berjasa dalam perekrutan Nakamura yang dilakukan Regina. Setelah Nakamura resmi digait Regina pada tahun 2002, ia langsung diberi mandat untuk memakai nomor 10. Saat itu, klub rela mengambil nomor tersebut dari Francesco Cozza untuk diberikan kepadanya. Kedatangan Nakamura ke negeri Pisa ini langsung timbulkan gegap gempita. Hanya 5 bulan setelah resmi berstatus sebagai pemain Regina, penjualan kaos klub atas namanya pun terjual sampai 25.000 setel. Apa yang telah diberikannya kepada Regina tak hanya dibayar dengan kepopuleran belaka, melainkan juga gelontoran gol di 3 pertandingan awal secara berturut-turut. Di musim perdananya itu, Nakamura memberikan kontribusi dengan 32 penampilan dan berhasil menghindarkan Regina dari jurang degradasi. Lebih dari itu, Nakamura juga sukses menjadi pelayan sempurna bagi duo Emiliano Bonazzoli dan David Di Michele.
Di era Serie A yang masih dihuni back-back monster seperti Maldini hingga Cannavaro, Nakamura hadir dengan keanggunan. Ia tidak butuh kecepatan lari seperti kilat, ia cukup menggunakan otaknya agar menjadi kunci permainan dengan memberikan umpan-umpan yang seolah-olah bisa menembus celah sekecil lubang jarum. Di akhir musim, Nakamura juga sukses mengumpulkan 7 gol, di mana mayoritas gelontoran golnya itu berasal dari sepakan bola mati. Gol semacam itu memang sudah menjadi ciri khas pemain asal Jepang tersebut. Nyaris seluruh karirnya nanti selalu diisi dengan koleksi lengkungan-lengkungan indah dan luar biasa tersebut. Sayang ketika memasuki musim keduanya di Regina, Nakamura gagal menampilkan sinarnya, lantaran ia didera cedera yang membuatnya absen cukup lama. Total Nakamura cuma bermain sebanyak 16 kali dan membuat 2 gol. Ketiadaannya di lini tengah membuat performa Regina menukik tajam, sehingga menyebabkan pelatih Regina Franco Colomba dilengsarkan dan digantikan oleh Giancarlo Camolese. Beruntung, Regina berhasil selamat dari jerat degradasi. Hanya satu musim Giancarlo Camolese menjadi pelatih Regina, dan ia pun digantikan oleh Walter Mazzarri sebagai nakhoda baru Regina. Kedatangan Mazzarri ini tak mengubah esensi Nakamura di dalam tim. Dirinya tetap menjadi pilar utama, namun pola 3-5-2 yang diterapkan sang pelatih membuat Nakamura tak lagi bebas melakukan penetrasi di area pertahanan lawan. Dengan pola tersebut, Nakamura juga dituntut untuk lebih banyak membantu lini pertahanan. Situasi ini pula yang membuatnya hanya mampu menggelontorkan 2 gol saja walau bermain di 33 laga. Rasa tak bebas itu pula yang lantas memicu Nakamura untuk hengkang dari Regina. Melihat situasi itu, banyak klub yang mengintai jasanya, termasuk beberapa klub dari Spanyol dan Jerman. Akan tetapi, Nakamura justru lebih memilih untuk menyetujui tawaran klub asal Skotlandia, Glasgow Celtic. Selama membela Regina sejak 2002 sampai 2005, Nakamura mencetak 11 gol dari 81 caps, dan semua golnya itu banyak lahir dari servis tendangan bebasnya. Namun Nakamura benar-benar menjadi legenda yang sesungguhnya ketika ia berseragam Celtic yang membuatnya disebut sebagai rajanya sepakan bola mati. Jika Kapten Tsubasa punya drive shot, maka Nakamura punya tendangan bebas melengkung yang legendaris. Liukan bolanya bukan sekadar kebetulan, melainkan hasil dari ribuan jam latihan sendirian. Di Celtic Park, ia melakukan hal yang hanya bisa kita bayangkan di komik menaklukkan kiper-kiper kelas dunia. Akan tetapi, sebelum bersinar di Liga Skotlandia, kedatangan Nakamura itu awalnya sempat diragukan karena ia dianggap punya kekurangan dari segi kecepatan dan stamina. Namun keraguan itu dijawab tuntas olehnya setelah menjadi man of the match pada pertandingan debutnya tanggal 6 Agustus 2005 ketika melawan Dundee United. Ia juga berhasil menutupi kekurangannya dengan kerja keras dan ketenangan saat menghadapi tekanan pemain lawan. Namun tendangan bebasnya lah yang akhirnya mencuri hati seluruh rekan, pelatih hingga seluruh fans Glasgow Celtic. Dari sudut manapun, peluang bikin gol tetaplah besar di kaki gelandang serang berponi satu ini. Dia tak ubahnya menjadi momok bagi tim lawan jika pelanggaran dilakukan di depan kotak 12 pas. Satu sontekan yang berbuah lengkungan pun menjadi sebuah definisi dari betapa indahnya karir seorang Shunsuke Nakamura. Tendangan bebasnya itu bagaikan pedang samurai yang dengan mudah merobek jala lawan. Maka orang yang mengenalnya pun tidak kaget saat tendangan bebasnya sukses merobek jala kiper MU yang dijaga oleh seorang kiper legendaris sekelas Edwin van der Sar. Gol pertamanya ke gawang van der Sar itu terjadi di Stadion Old Trafford. Meski saat itu Celtic akhirnya kalah, namun tendangan bebasnya itu berhasil membuat van der Sar terdiam tak bergerak. If anyone can do it, he can. Nakamura, he has done it! Isn't that just typical? What a way to win the title! Kemudian pada 21 November 2006, Nakamura mencetak gol penentu kemenangan melalui tendangan bebas dari jarak 30 yard di Celtic Park. It's Nakamura. It's another brilliant free kick! Gol ini memastikan kemenangan 1-0 untuk Celtic dan meloloskan mereka ke babak 16 besar Liga Champions untuk pertama kalinya dalam sejarah klub. Lebih dari itu, dirinya juga mendapat kepercayaan dari manajer Gordon Strachan untuk menjadi pengatur permainan di lini tengah The Boys. Hasilnya, title Liga Primer Skotlandia dan Piala Liga menjadi sumbangsihnya kala itu. Ia bahkan bermain dalam 50 pertandingan, sebanyak 11 gol berhasil disumbangkan oleh Nakamura. Tak hanya itu, sejumlah prestasi individu juga berhasil diraih olehnya.
Selama 4 musim di Celtic, Nakamura berhasil mencatatkan 128 pertandingan dan berhasil ciptakan 29 gol. Semua orang pasti sudah bisa menebak dari mana terciptanya gol-golnya itu. Memasuki musim 2008-2009 kemudian menjadi yang kelabu bagi Celtic. Pasalnya, mereka tak mampu menjadi juara hingga membuat sejumlah pemain pilarnya putuskan hengkang, termasuk si raja free kick mereka, Nakamura. Semua penggemar Celtic pun menyesalkan kepergian sang maestro free kick ini. Setelah cukup lama ia berpetualang bersama Celtic, Nakamura akhirnya diboyong oleh klub asal Katalan, yakni Espanyol. Sayang di sana Nakamura sudah agak termakan usia, ia pun cuma membela tim itu selama semusim, tanpa mencetak 1 gol pun. Meski sudah tergolong tua, namun pesona Nakamura justru membuat klub pertamanya, Yokohama F. Marinos, memulangkannya ke Jepang pada 2010. Tanpa pikir panjang, Nakamura pun menerima pinangan itu. Hal ini ia lakukan agar mendapatkan menit bermain dan bisa dipanggil oleh pelatih timnas Jepang Takeshi Okada untuk Piala Dunia 2010. Dalam ajang yang digelar di Afrika Selatan itu, Shunsuke Nakamura hanya bermain 1 kali ketika melawan Kamerun pada pertandingan pembuka grup E. Hal ini dikarenakan Takeshi Okada melakukan perubahan taktik radikal yang menggeser posisinya ke bangku cadangan demi mengakomodasi performa gemilang Keisuke Honda. Setelah Piala Dunia 2010 berakhir, ia pun memutuskan untuk pensiun dari tim Samurai Biru. Total, Nakamura bermain 98 kali untuk timnas Jepang dan mencetak 24 gol. Di level klub pada musim itu, Nakamura bermain 32 kali di Liga Jepang dan mencetak 5 gol. Ia menjadi salah satu pemain utama Yokohama F. Marinos meski sudah berusia 32 tahun. Kemudian, pada musim 2013, Nakamura kembali terpilih menjadi MVP setelah ia meraih gelar tersebut pada tahun 2000. Nakamura pun menjadi salah satu pemain yang pernah meraih gelar MVP Liga Jepang sebanyak 2 kali. Ia juga menjadi pemain tertua yang menerima gelar itu. Nakamura adalah bukti bahwa kerja keras dan teknik bisa mengalahkan segala keterbatasan fisik. Ia menunjukkan bahwa pemain Asia bisa menjadi maestro di jantung sepak bola Eropa. Nakamura mungkin sudah pensiun, namun bayangan bola yang melengkung indah dari kaki kirinya akan selalu hidup dalam ingatan. Dia adalah bukti bahwa di lapangan hijau, satu sentuhan yang tepat bisa mengubah sejarah.